Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam podcast kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik, yakni membayangkan keadaan surga. Nah, firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat 1 dan 2 yang berkata, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memasuki renungan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau mengajak saudara sekali lagi supaya kita tidak lost in translation. Kita mau mengeset pola pikir kita, paradigma kita mau mengeset theater of mind kita. Penulis kitab Wahyu ini adalah orang Yahudi ya. Yohanes, salah satu murid dari Yesus Kristus. Jadi dia menulis di dalam sudut pandang, di dalam backgroundnya sebagai orang Yahudi dengan kebudayaan, dengan sastra Semitik ya, sastra Ibrani tentunya yang berbeda dengan kita yang hidup di zaman sekarang yang sudah lebih daripada 2000 tahun. Jadi sudut pandang kita, cara kita berbahasa itu berbeda. Dari bangsanya aja sudah berbeda, apalagi dari generasinya ya. Mereka adalah generasi awal ya. Generasi abad pertama. Sama kita yang hidup di generasi abad yang kesekian ini sudah berbeda sekali. Kalau sekarang kan orang kalau ngomong serba to the point ya. Kalau zaman dulu saudara bisa lihat. Tuhan datang ke dunia ini bahkan menyesuaikan diri dengan cara orang-orang di masa itu hidup. Makanya kitab suci kita itu syarat dengan sastra Ibrani. Yang hanya akan bisa mudah kita pahami kalau kita tinggal di tengah-tengah mereka dan menjadi seperti mereka. Nah, saya ingin mengajak saudara supaya kita tidak kehilangan makna sejati. Kita mau membayangkan keadaan surga. Dari yang digambarkan di sini akan ada langit baru dan bumi baru yang menggantikan langit yang lama dan bumi yang pertama. Langit itu bicara angkasa, bumi itu bicara daratan. Dan di sini disebutkan laut tidak ada lagi. Kemudian ada satu kota yang baru, kota yang kudus, yang berhias bagaikan pengantin perempuannya. Maka kitab Wahyu memang adalah kitab nubuatan, kitab pewahyuan, dan bahasa-bahasanya mungkin sukar dipahami. Kita baru akan bisa memahami dan sudut pandang kita tuh benar seandainya ada Yohanes sendiri yang mengajarkan kita langsung dan berbicara menjelaskan kepada kita. Karena kita cuma mendapatkan kalimat demi kalimat, bukan sebuah penggambaran. Yang melihat itu adalah Yohanes sendiri. Dan dia berusaha menggambarkan kepada pembaca-pembacanya, pendengar-pendengarnya, seperti itu ya. Kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, karena kalau saya membaca keseluruhan lumayan panjang ya, perikop ini ya. Di dalam Wahyu 21 ayat 11 dikatakan bahwa kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis yang jernih seperti kristal. Kemudian ayatnya yang ke-21 berkata, dan ke-12 pintu gerbang itu, pintu gerbang kota tadi ya, adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Nah, ini banyak kali dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta untuk memberikan gambaran bahkan dari bahwa surga itu begitu indah, begitu mulia.
Dan di sana emas jadi tidak ada artinya ya. Jadi jalan di sana. Kalau di sini emas yang cuma beberapa gram aja dikoleksi orang, direbut oleh orang, disimpan orang, dibangga-banggakan orang jadi perhiasan. Di sorga sana jadi jalan, saudara ya. Apa motivasi saudara pulang ke sorga? Apakah saudara pengen melihat keindahan itu? Pengen menikmati kemuliaan itu, keindahan itu? Pengen tahu rasanya berjalan-jalan di atas jalan yang emas, yang bening bagaikan kaca? Apa kira-kira alasan saudara nanti pulang ke rumah Bapa di sorga? Ya, bagi orang Kristen ya biasa ungkapan pulang ke rumah Bapa di sorga itu artinya mati ya. Dan bagi kekristenan mati itu adalah jalan menuju kekekalan. Kematian itu adalah bicara soal kematian secara fisik. Namun secara rohani jiwa kita diselamatkan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena kalau saudara membaca nas firman Tuhan ini sampai pada bagian yang terakhirnya, ayat 27 dari Wahyu 21 ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi orang yang bisa memasuki kota itu ya, sorga itu, hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Kalau tertulis itu berarti orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Saudara, kalau mengundang orang ke acara pernikahan, tentunya saudara akan mengundang orang-orang yang saudara kenal. Kalau orang yang saudara nggak kenal, masa saudara menulis ya? Tidak mungkin lah. Saudara akan menulis orang-orang yang layak masuk ke dalam kerajaan, ke dalam pesta. Entah itu pesta pernikahan atau entah pesta apapun itu, saudara pasti akan mengundang orang-orang yang saudara kenal. Dan kelak Yesus pun akan melakukan hal yang sama di sini. Saudara tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kota ini yang penuh kemuliaan kalau nama kalian tidak ada di dalam list. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap mempertahankan iman sampai akhir dan memastikan namamu ada di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Apalah artinya firman Tuhan katakan, engkau memiliki seisi dunia ini. Apalah artinya? Walaupun dilihat oleh orang-orang di dunia ini engkau memiliki keluarga yang bahagia. Apalah artinya? Engkau disebut orang, dielu-elukan orang, dipuja-puji orang. Dibilang sultan inilah, sultan itulah. Apalah artinya? Ketika engkau bahkan bisa membeli sebuah pulau, punya pesawat jet, apalah artinya? Kalau pada akhirnya ketika engkau kembali masuk di dalam kekekalan dan engkau berjumpa dengan Yesus di sana, dan ketika yang memeriksa, sebentar, saya periksa dulu buku kehidupan atau kitab kehidupan, saya lihat dulu ada nggak namamu terdaftar. Oh maaf, namamu tidak terdaftar, aku nggak kenal kamu ini siapa sih? Dan saat itu saudara tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa lagi. Sekalipun engkau menangis sampai mencucurkan darah sekalipun, tidak ada kesempatan lagi. Ya, saudara ya. Saudara masuk surga karena apa? Kalau alasan saudara cetek karena pengen menikmati kekayaan, menikmati rumah besar, bahkan ada pengajar-pengajar kitab suci yang nyeleneh. Mereka katakan kalau kalian memberi yang banyak, memberi persembahan yang banyak, kalian sedang membangun rumah kalian di surga. Itu adalah hamba-hamba Tuhan manipulatif yang rakus, yang memanfaatkan persembahan jemaat untuk kepentingan mereka dengan mengiming-imingi rumahmu akan besar di surga kalau persembahanmu besar. Nggak seperti itu faktanya, saudara ya. Tuhan sudah menyediakan rumah. Pendeta-pendeta manipulatif akan berkata, rumahmu akan kecil, kamu akan diam di kandang kuda, kamu akan ngurus ternak-ternak di sana. Lo, apakah kamu pernah masuk surga? Dari mana kamu tahu? Bukankah Yesus berkata, kamu Bapa di dunia ini aja yang baik,
Yang jahat tahu memberi pemberian terbaik buat anak-anak. Apalagi Bapamu di sorga. Masakan dia membuat rumah yang gak selesai, yang atapnya gak ada, kalian kehujanan tinggal di sana. Masakan Tuhan membiarkan kamu hidup di taman cuma makan buah. Itu adalah pemikiran dari orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Dan saudaraku, jangan ditipu lagi ya. Surga itu sudah Tuhan siapkan bagi setiap orang yang mempertahankan imannya, setia menyangkal diri, memikul salib, setia bertumbuh. Bahkan di dunia sebelum mereka mati pun mereka menunjukkan progres. Ya, kata orang itu seperti ini. Saya mengingat satu kata-kata quotes yang bagus ya. Orang yang menuju surga itu akan kelihatan dari hidupnya. Kelihatan. Kalau orang yang progresnya menuju surga itu kelihatan. Kalau orang yang progres hidupnya menuju neraka juga kelihatan. Kecuali ya di last minute saudara sama seperti penjahat di sebelah Yesus yang disalibkan ya. Di last minute tuh, menit-menit terakhir tuh, dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara masih punya kesempatan. Tapi bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus, sudah bertahun-tahun mengikut Yesus, tetapi kehidupan saudara masih hidup dalam dosa, masih berkutat di dalam hawa nafsu, ya, pertengkaran, kebencian, tidak mau mengampuni, waduh, itu sudah kelihatan tuh arahnya kemana ya. Tentunya tidak ke surga itu ya. Jadi orang-orang yang mempertanyakan one saves always saves itu tidak seperti itu. Yesus aja untuk menyelamatkan saudara membuktikan kasihnya saja, bukan membuktikan dalam hal ini ya. Dia pengen mengasihi saudara tanpa syarat. Dia menyerahkan nyawanya, sebegitu cintanya Tuhan kepada kita, sehingga ia mati di atas kayu salib. Lah, masakan dia akan membawa orang-orang yang masuk kerajaannya adalah orang-orang murahan sih, yang gak cinta dia sih. Saudara aja kalau mau nikah, saudara pasti akan memilih orang yang mencintai saudara, bukan orang yang cuma pengen cinta hartamu, bukan orang yang cuma pengen lihat surga sih. Orang yang betul-betul masuk surga adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada keindahan surga itu sendiri. Dan sesungguhnya kalau saudara tahu surga itu adalah di mana Tuhan Allahmu berada, di situ hatimu dan engkau berada. Itu surga. Padang gurun itu surga. Bangsa Israel dipimpin oleh Musa melalui padang gurun. Sebenarnya kalau mereka memandang bahwa Tuhan berjalan bersama mereka, itulah surga. Kesulitan-kesulitan itu hanya untuk membentuk mereka. Bukti kasih Tuhan, memperkuat mereka. Kelak kalau kita pulang ke rumah Bapa, yang pengen saudara lihat apakah jalan emas? Yang pengen saudara lihat apakah di sana pintu gerbang yang kayak kristal dan mutiara yang ingin saudara lihat? Apakah saudara pengen lihat kebun-kebun buah-buahan yang indah dengan buah-buah yang ranum? Saya pikir kalau kita pulang ke surga, satu pribadi yang pengen kita ketemui adalah Tuhan Yesus itu sendiri, bukan? Karena saudara, alasan saudara mau tetap memikul salib, menyangkal diri, semata oleh karena saudara pengen tetap mengikuti Yesus, tetap setia mengikuti Tuhan. Mari kita benahi motivasi kita hari demi hari dan memastikan kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kiranya mencelikan mata setiap kami supaya kami mengerti Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan ingin kami tetap setia mempertahankan iman kami sampai akhir. Supaya ketika kami kembali pulang ke rumah Bapa, nama kami ada didapati di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Tuhan tolong kami Bapa, karena begitu banyak hal yang menghalang-halangi kami untuk tetap setia mengikuti Engkau. Kesulitan-kesulitan hidup, pergumulan, ujian-ujian dan godaan-godaan dari dunia ini Tuhan. Tapi kami mau tetap memilih, lebih baik kami kehilangan nyawa daripada kami memiliki seisi dunia ini. Sama seperti Engkau yang sudah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami, rela menderita bahkan mati di atas kayu salib demi kami.
Demikian juga Tuhan, kami mau mematikan segala keinginan dan hawa nafsu kami. Di dunia ini kami rela belajar untuk hidup menderita demi mengiring dan mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.